Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Gea, dengan NPM 22170163. Di sini saya akan mempresentasikan hasil poster saya yang berjudul Uji Antibakterial Gambir terhadap Streptococcus. Poster ini berisi informasi penting tentang tanaman gambir sebagai antibakteri alami, khususnya terhadap bakteri Streptococcus yang menjadi penyebab umum seperti penyakit faringitis dan tonsilitis. Yang pertama, untuk latar belakangnya, tanaman gambir adalah tanaman dari famili Rubiaceae yang telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini menghasilkan getah dari daun dan rantingnya yang kemudian diekstraksi menjadi produk padat. Di mana ekstrak ini mengandung berbagai senyawa aktif seperti tanin, katekin, pirokaterol, dan flavonoid yang memiliki potensi sebagai antibakteri. Alasan utama pemanfaatan gambir dalam penelitian ini karena tanaman ini tersedia melimpah di Indonesia dan biaya ekstraksinya relatif mudah dan murah, dan senyawa bioaktifnya sudah terbukti memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi. Eh, Lalu untuk definisinya, gambir adalah getah kering yang diperoleh dari hasil perasan daun dan ranting tanaman Uncaria gambir-rops. Setelah melalui proses ekstraksi, gambir bentuk padan memiliki warna putih, kekuningan, atau coklat. Gambir juga mengandung senyawa polifenol, khususnya katekin yang merupakan senyawa alami dari tumbuhan dengan berbagai fungsi, salah satunya sebagai antibakteri. Aktivitas antibakteri katekin berasal dari kemampuannya berikatan dengan senyawa organik lain, terutama protein. Ikatan ini membentuk senyawa kompleks yang dapat mengganggu fungsi protein sehingga menyebabkan kerusakan sel, kebocoran membran, bahkan kematian sel. Eh, untuk klasifikasinya, berdasarkan ilmu taksonomi, tumbuhan klasifikasi tanaman gambir atau Oncaria gambirops itu ada divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon 7, bangsa Rubiales, dan suku Rubiaceae, dan marga Oncaria. Untuk kandungan pada gambir, ekstrak gambir diketahui mengandung senyawa fungsional yang termasuk dalam kelompok polifenol, yakni senyawa hasil metabolit sekunder tanaman yang membentuk golongan tanin. Salah satu senyawa polifenol yang penting adalah flavonoid. Katekin sendiri termasuk dalam golongan tanin oligomerik procyanin yang secara farmakologis memiliki aktivasi mirip flavonoid dan bahkan sering diklasifikasikan sebagai bagian dari kelompok flavonoid. Flavonoid dikenal memiliki sifat antioksidan yang tinggi, berperan dalam melindungi tubuh dari penyakit kardiovaskular, serta mampu menurunkan kadar lipid peroksidase dalam serum. Jadi, dengan kandungan tersebut, gambir tidak hanya bersifat antibakteri, tapi juga memberi efek kesehatan terhadap kesehatan sistemik. Jadi, untuk manfaatnya ini secara tradisional gambir digunakan untuk obat sariawan, diare, sakit perut, luka bakar, luka luar, infeksi tenggorokan, hingga rematik. Juga sebagai bahan pengobatan alternatif gangguan saluran pernafasan dan pencernaan, termasuk radang tenggorokan yang diakibatkan oleh Streptococcus tersebut. Efek farmakologis ini terjadi karena senyawa aktif gambir itu mampu menekan peradangan dan mempercepat penyembuhan luka. Dan itu juga menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab infeksi seperti Streptococcus.
Jadi untuk kesimpulannya, dari berbagai studi yang telah dilakukan, ekstrak gambir terbukti efektif menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus seperti Streptococcus aureus, Streptococcus mutans, Streptococcus pyogenes. Hal ini dibuktikan dengan adanya zona hambat pada media uji semakin besar konsentrasi, semakin luas zona hambatnya. Oleh karena itu, ekstrak gambir memiliki potensi besar sebagai bahan antibakteri alami yang dapat dikembangkan menjadi obat herbal. Dan sebagai penutup penelitian ini, memperkuat bahwa kekayaan hayati Indonesia seperti gambir bukan hanya punya nilai budaya, tapi juga memiliki potensi ilmiah yang tinggi. Mudah-mudahan ke depan hasil ini bisa dikembangkan dalam dunia klinis atau industri farmasi dan kesehatan agar bisa mengurangi ketergantungan terhadap obat seperti antibiotik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.